Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bersama saya Ani Yulianita, kita akan mempelajari pelajaran seni budaya kelas 9, yaitu seni patung. Oke, apa itu patung? Nah, sekarang akan saya jelaskan pengertian patung ya. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensional yang merupakan tiruan bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknik khusus seperti pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Berarti perlu diingat ya, patung ini adalah salah satu contoh seni rupa 3 dimensi. Nah, bagaimana ciri-ciri contoh seni rupa 3 dimensi? Yaitu ada panjang, lebar, serta volume. Kemudian, apa fungsi patung dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, seni patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau orang yang dijadikan teladan. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak sekali fungsi-fungsi patung yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah yang pertama, patung religi. Nah, patung religi ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk persembahan. Contohnya dalam agama Hindu atau Buddha, ya. Kemudian yang kedua adalah patung monumen. Monumen ini maksudnya adalah patung-patung bersejarah. Seperti yang kalian lihat ini contoh gambarnya ya. Ini ada di mana ini? Kalau yang ada di Jakarta kalian pasti tahu ini patung monumen yang ada di mana. Kemudian yang ketiga adalah patung arsitektur. Nah, sebagai patung arsitektur ini digunakan untuk kepentingan bangunan. Selain daripada dinikmati untuk keindahannya, tapi dia digunakan juga atau difungsikan untuk bangunan. Contohnya pada gambar ini ya, patung ini digunakan sebagai pondasi bangunan. Nah, tapi dia masih tetap terlihat indah. Kemudian selanjutnya adalah patung dekorasi. Patung dekorasi ini digunakan pada taman-taman untuk menghiasi taman-taman ya. Seperti yang kalian lihat di gambar ini ada patung bangau dan lain sebagainya untuk menghiasi taman. Kemudian selanjutnya adalah patung seni. Patung seni ini memang diciptakan atau dibuat untuk dinikmati keindahannya saja. Kemudian selanjutnya adalah patung kerajinan. Nah, patung kerajinan ini selain dinikmati keindahannya, ini juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu untuk dijual dan menghasilkan ya. Nah, sekarang kita lihat jenis patung berdasarkan segi bentuk. Oke. Yang pertama itu adalah figuratif atau realis. Realis di sini maksudnya adalah yang sesuai dengan kenyataan atau menirukan bentuk yang nyata seperti pada gambar berikut ini. Itu membentuk tokoh pahlawan ya, ini seperti Soekarno. Kemudian yang kedua adalah non figuratif atau imajinatif. Jadi patung yang dibuat ini sesuai imajinasi daripada si penciptanya. Kemudian kita lihat lagi jenis patung berdasarkan teknik pembuatannya. Yang pertama ada patung zone de boss. Kemudian yang kedua ada relief. Nah, perbedaannya apa, Bu? Yang pertama zone de boss. Zone de boss ini patung yang berdiri tanpa ikatan kanan dan kiri. Jadi dia memang berdiri ya. Kemudian kalau misalkan relief, ini patung yang dibuat untuk ditempel pada dinding. Nah, selanjutnya berdasarkan patung-patung yang dibuat, ada teknik-teknik tertentu untuk membuat patung. Yang pertama adalah assembling atau merakit. Nah, merakit ini biasanya menyusun. Nah, menyusun apa? Menyusun misalnya barang-barang bekas dan lain sebagainya. Nah, ini seperti dilihat di sini ada gambar kuda. Nah, itu dirakit tuh dari bekas-bekas besi-besi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teknik curving atau memahat. Nah, ini sudah familiar sekali ya. Dipahat dengan menggunakan apa? Yang pasti dengan alat pahat. Apa, Bu, yang dipahat? Bisa batu, kemudian bisa kayu dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang ketiga adalah modeling.
Teknik yang ketiga ini adalah modeling. Ini dengan menempelkan sesuatu, misalnya menggunakan sudip. Nempelin apa? Nempelinnya misalnya tanah liat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik butsir. Teknik butsir ini juga menggunakan sudip, ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik cor. Nah, teknik cor ini dia biasanya menggunakan semen dan lain sebagainya yang ada di foto itu, ya. Nah, kemudian teknik las. Teknik las ini dia menggabungkan logam yang satu dengan logam yang lain dengan menggunakan alat las. Dan yang terakhir menggunakan teknik cetak. Nah, seperti kalian lihat ya, teknik cetak. Nah, ini ada cetakannya yang sudah dibuat. Jadi pertama-tama itu menggunakan cetakannya dulu, kita buat cetakannya dulu. Nanti baru dicor. Nah, teknik cor sama teknik cetak ini sebenarnya beda-beda tipis ya. Bisa menggunakan cetakan juga, kemudian dicor. Nah, itu dia teknik-teknik dalam membuat patung. Nah, kemudian bahan apa saja yang bisa kita gunakan dalam membuat patung? Ini ada 3 bahan. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak ini ada tanah liat, lilin, dan sabun. Kemudian bahan sedang. Bahan sedang itu ada kayu waru, kayu sagon, kayu randu, dan kayu mahoni. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahan keras. Bahan keras ini ada apa aja? Ada kayu jati, kayu sonokeling, kayu ulin, batu cadas, batu granit, batu andesit atau batu pualam. Itu seperti marmer ya kalau batu pualam itu. Nah, itu adalah bahan pembuatan patung. Nah, kemudian alatnya apa saja? Yang pertama yaitu butsir. Nah, kemudian yang kedua adalah meja putar. Yang ketiga adalah pahat. Nah, ini pahatnya beda ya untuk membuat karya seni dengan pahat-pahat yang kalian kenali untuk bangunan. Kemudian yang selanjutnya adalah palu kayu. Palu ini bisa berbentuk kayu atau misalkan besi, karet, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada cetakan. Cetakan ini harus dibuat terlebih dahulu ya. Nah, yang terakhir adalah sendok adukan. Untuk membuat sebuah karya-karya menggunakan tanah liat atau semen dan lain sebagainya, ini harus menggunakan sendok adukan. Nah, demikianlah penjelasan singkat saya tentang seni patung. Mudah-mudahan dapat kalian pahami ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.